Kau hadir di setiap langkahku. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Hadiratmu Kau buktikan Engkau setia. Angkat tinggi tanganmu. Tadaku berserah, kan ku angkat tinggi tanganku. Tadaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Saudara-saudara yang banyak buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, Dia yang ajaib, Dia yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir mengikuti ibadah di tempat ini. Kami percaya anugerah Yesus menyertai kami semua. Kami semua yang mengikuti baik ibadah secara onsite maupun online, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan ditabur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Iya, dalam kesempatan saat ini saya menyapa bagi semua jemaat yang ada di tempat ini, ibadah onsite maupun saudara yang berada di live streaming, ibadah online, semua kita diberkati Tuhan, kita semua dalam anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul firman Tuhan yang akan disampaikan dengan judul Nailing Down Passion. Memaku kesabaran, dari kata dasar paku. Menancapkan kesabaran di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana Kristus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita semua tentang kesabaran. Peristiwa Paskah, kematian, kebangkitan itu membuktikan kesabaran Kristus atas kita semua. Dan hari ini kita belajar dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Di sini diceritakan tentang kesabaran. Kesabaran itu punya definisi pandangan ke depan dengan melihat ke atas. Sekali lagi, kesabaran itu adalah pandangan ke depan dengan saya, saudara, melihat kepada Yesus Kristus. Nah, walaupun kalau dilihat secara kondisi keadaan tidak mendukung, tidak ada kemajuan berhenti, peningkatan menghilang, dan sepertinya kemajuan cenderung meluncur ke belakang. Kesabaran itu mengingatkan mengenai kepemilikan saya dan saudara kepada Tuhan Yesus. Bahwa diri saya, diri saudara adalah milik Yesus. Dalam setiap proyek yang kita kerjakan itu adalah karena Yesus. Bila sesuatu yang kita kerjakan dan merupakan proyek Tuhan Yesus, tentunya ada hasil, tentunya ada jaminannya. Akan tetapi itu membutuhkan kesabaran diri kita untuk setia melanjutkannya. Ketika logika, ketika kenyamanan dan keinginan meneriakkan tuntutan untuk berhenti, tapi kita memilih untuk sabar. Kita harus mendengarkan suara Tuhan Yesus dan memilih untuk bertahan. Kesabaran itu membuat saya dan saudara menjadi stabil. Karena itu di pagi ini kita akan belajar tentang 3 paku kesabaran. 3 paku kesabaran. Habakuk 2 ayat yang pertama. Dikatakan demikian firman Tuhan. Habakuk 2 ayat pertama, di atas tempat penjagaanku, aku akan berdiri dan menempatkan diriku di atas menara. Dan aku mengamati untuk melihat apa yang dikatakannya kepadaku dan apa yang dijawabnya mengenai keluhanku. Saudara, paku kesabaran yang pertama
yang harus ditancapkan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi adalah a patient commitment. Kesabaran dalam berkomitmen. Atas ketidakadilan, Habakuk ini bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan hal ini tercatat di Habakuk pasal pertama, saudara boleh membacanya nanti di rumah. Dan di Habakuk 2 ayat 1, Habakuk itu sedang menantikan Tuhan dari tempat penjagaannya. Dia menantikan, menunggu jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab dari pertanyaan Habakuk. Kira-kira jawaban Tuhan apa? Apakah Tuhan menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya? Enggak, saudara. Tuhan enggak jawab gitu, saudara. Ya, seperti kita seringkali ditanya, jawabnya lain. Nah, Tuhan enggak seperti itu. Ketika Habakuk menantikan jawaban doa, saya percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan yang sama ketika saudara berseru kepada Yesus, Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan menjawab doa saudara. Katakan amin. Habakuk ini merenungkan jawaban dari Tuhan di ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Habakuk menahan mulutnya, menahan komentarnya dari apapun juga sampai dia memahami yang namanya penilaian dari Tuhan. Habakuk ini menahan lidahnya. Ia pun memberi diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Ia berusaha menyelaraskan dirinya dengan apa yang menjadi penilaiannya Tuhan. Habakuk sabar di dalam komitmen. Sabar di dalam berkomitmen ini membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Katakan bersama saya kerendahan hati. 1, 2, 3, kerendahan hati. Orang yang sabar dalam berkomitmen diperlukan kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka dia mengoreksi kita. Layaknya orang tua kepada anak. Ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya. Kalau ayah, ibu mengasihi anaknya, pasti mengkoreksi. Nah, demikianlah Tuhan mengoreksi Habakuk saat itu. Dan orang yang percaya Tuhan Yesus, ia dimampukan untuk bersabar dalam segala situasi. Tentunya dalam sebuah komitmen. Seperti halnya hubungan suami istri. Diperlukan sebuah komitmen. Dan dalam menjalani komitmen tersebut, suami istri memerlukan yang namanya kesabaran. Suami bersikap kasar dalam berkata-kata, atau sebaliknya istri suka ngomel. Tetaplah sabar dalam berkomitmen. Suami bersikap mungkin tidak memberikan uang bulanan. Tetaplah sabar para istri di dalam komitmen saudara. Bersyukur, walaupun tidak diberi uang bulanan, tapi apa yang saudara minta kan dicukupkan, kan diberikan. Atau mungkin saudara sebagai istri berkata, boro-boro pastor, dicukupkan. Minta sabun batangan saja tidak dibelikan. Ya mungkin saudara berkata demikian. Tapi saya mau katakan kepada jemaat di tempat ini adalah sabarlah di dalam berkomitmen. Sementara istri setiap hari tidak pernah membersihkan rumah, tidak menata rumah, tidak memasak mungkin. Para suami, tetaplah engkau sabar di dalam berkomitmen. Contoh lain, misalkan saudara hubungan antara atasan dan bawahan, pimpinan dan bawahannya saudara. Sebagai seorang bawahan, ya kita diharapkan memiliki kesabaran di dalam berkomitmen. Kita mungkin tidak diunggulkan oleh pimpinan kita, tidak jadi soal. Selama kita bekerja dengan baik, tanggung jawab. Ketika kita tidak dipromosikan oleh pimpinan kita, tidak masalah. Walau kita sudah bertahun-tahun mengabdi dan telah menunjukkan sebuah kinerja yang terbaik. Kita tidak mendapatkan kenaikan penghasilan, sementara yang lain sudah dinaikkan gajinya. Hal itu tidak masalah. Biarlah saya dan saudara tetap berkomitmen dalam kesabaran. Kita komitmen untuk bekerja dengan maksimal. Sebagai pimpinan, mungkin saudara merasa tidak dihargai oleh bawahan saudara. Bahkan sering diceritakan keburukannya oleh bawahan saudara. Tapi tetaplah sabar di dalam komitmen. Saudara, ada sebuah cerita, ilustrasi.
Sebuah kolam disebut kolam kesabaran di tempat pemancingan, saudara. Nah, kolam itu sangatlah sepi, sedikit yang mau memancing di kolam itu. Karena setiap memancing di situ tidak kunjung dapat ikan. Konon kata si pemilik pemancingan, siapa yang bisa bersabar dalam kolam itu, maka dia akan mendapatkan ikan yang sangat berharga. Dalam pemancingan itu banyak orang mencoba memancing dalam kolam kesabaran itu. Tapi setiap mereka memancing, mereka selalu tertarik, tergoda dengan kolam sebelah yang ramai dan banyak ikannya. Mereka memancing di kolam sebelah itu, setiap memancing di situ selalu dapat ikan. Kalau di kolam sebelah, saudara. Tapi di kolam kesabaran susah dapat ikannya. Ya, kesabaran di dalam memancing di kolam kesabaran ini sangat diperlukan. Dan suatu hari ada seorang yang benar-benar sabar memancing di kolam kesabaran itu, saudara. Dia memancing sudah 3 hari, 3 malam di kolam kesabaran itu. Temannya yang awalnya menemani dia memancing tergoda untuk berpindah ke kolam sebelahnya karena di sana bisa mendapat ikan dengan cepat. Namun orang di kolam kesabaran itu tetap bersikuku untuk tidak pindah dan tetap memancing di kolam kesabaran. Ini komitmen, saudara. Hingga suatu saat semua kesabarannya terbayarkan. Dia mendapatkan ikan yang sangat langka di kolam itu dan ikan itu merupakan ikan yang sangat mahal harganya. Bahkan semua ikan yang ada di kolam sebelah jika dijual tidak bisa menandingi setengah dari harga ikan yang didapat orang itu di dalam kolam kesabaran. Dia pun sangat gembira karena semua kesabarannya benar-benar membuahkan hasil. Nah, menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri kita bagaimana menjadi orang yang sabar di segala situasi. Memang enggak mudah, saudara. Seseorang untuk menguasai dirinya, tetap bersabar, enggak mudah. Namun ingat, kesabaran dalam komitmen memang pahit rasanya. Tetapi setelah tahu hasilnya, pasti bisa semanis madu. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan Yesus berawal dari kesabaran dalam berkomitmen. Hari ini saya didampingi keluarga saya, ada ayah saya, ada ibu saya. Ya, ayah saya, Pastor Daniel Subianto, melayani Tuhan di bawah kepemimpinan Pastor Yusa Adi Siswantoro itu sudah 28 tahun. Sejak tahun 95 menjadi full timer. Dan itu merupakan sebuah teladan bagi kami, anak-anaknya yang juga tetap setia melayani Tuhan di gereja YHS. Saya sendiri sudah melayani di bawah kepemimpinan Pastor Yusa sudah 23 tahun, saudara. Sejak saya masih SMP, tahun 2000 tepatnya. 2000 pas, saudara. Hari ini 2023, berarti 22 tahun, 23 tahun, saudara. Nah, saya mengajak semua kita, saudara, biarlah semua saudara juga tetap sabar dalam berkomitmen, tetaplah setia beribadah, tetaplah setia melayani di gereja YHS. Apapun itu kondisi dan situasinya, tetaplah tertanam di gereja YHS. Terkadang kita tergoda dengan kolam sebelah, tapi disinilah tempatnya, namanya kolam kesabaran. Gereja YHS ini adalah kolam kesabaran. Ketika engkau bertahan di dalam komitmen saudara, saudara dapat ikan yang luar biasa. Amin. Akan ada hasil yang diterima oleh orang yang sabar di dalam komitmen. Di situ ada peruntungan, di situ ada mujizat, ada yang spektakuler, ada kado yang istimewa dari Tuhan Yesus bagi kehidupan saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saudara, bersabarlah di dalam komitmen, itu yang pertama. Yang kedua, paku yang harus ditancapkan, paku yang harus dipakukan di dalam hidup kita. Yang kedua, di Habakuk pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yahweh menjawab aku dan berkata,
tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh, supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Yang kedua, paku yang kedua yaitu a patient vision, sabar di dalam bervisi. Habakuk diminta untuk menuliskan penglihatan itu. Nah, kata penglihatan itu mengacu kepada nubuatan di pasal 1 sebelumnya tentang orang Kasdim dan keberadaan mereka ketika menghukum orang-orang Yehuda. Penglihatan yang dimaksud pada dasarnya adalah tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu diucapkan, dibawa ke perhatiannya, kemudian ditugaskan untuk menulis agar firman itu dapat tersampaikan. Di dalam Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, anakku janganlah melupakan Tauratku, tetapi biarlah hatimu memelihara perintah-perintahku. Sebab hal itu akan menambah panjang umurmu, tahun-tahun kehidupanmu, dan damai sejahteramu. Ayat 3, biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkanmu, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, Tuhan Yesus ingin agar firman-Nya itu ditulis di dalam loh-loh hati kita, agar kita senantiasa mengingatnya. Keluar dari ruangan ibadah ini, saudara tetap mengingat firman Tuhan. Bukan karena pribadi si pembicara, tetapi firman-Nya yang harus diingat. Karena firman itu yang menjadi tuntunan pelita bagi semua kita, saudara. Setiap nubuatan dalam firman itu merupakan visi yang pasti digenapi. Firman Tuhan itu hidup. Sekali lagi, firman Tuhan itu hidup. Kalau kita melihat ayatnya dalam Ibrani 4 ayat 12, dikatakan sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati. Karena firman Tuhan itu hidup, maka setiap apa yang tertulis di dalamnya pasti tergenapi. Setuju katakan amin. Sekalipun ada beberapa dari kita mungkin menganggapnya sesuatu yang lambat. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya dia sabar terhadap kita. Karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Sebagaimana Kristus Yesus itu sabar terhadap kita, kita pun meneladani Yesus untuk sabar dalam menantikan sebuah visi atau janji-janji firman-Nya tergenapi. Apa sih definisi dari visi? Sekali lagi, apa sih definisi dari visi itu? Saya menemukan definisinya gini, saudara. Visi itu adalah pandangan mengenai masa depan yang membuat kita, saya dan saudara di tempat ini, di masa kini untuk bersemangat, bergairah. Sekali lagi, saya ulangi. Visi itu adalah pandangan tentang masa depan yang membuat saya dan saudara itu bersemangat, itu bergairah. Kalau hari-hari ini engkau sedang tidak bersemangat, hari-hari ini engkau sedang tidak bergairah akan hidupmu, coba cek. Seperti orang sedang bermain bola, gak ada gawangnya. Kira-kira kayak apa, saudara? Gak ada tujuannya, bola itu mau digiring kemana, tujuannya kemana. Tapi berbeda ketika seseorang menggiring bola dan sudah tahu gawangnya di sana, dia tinggal menggolkan. Demikianlah orang yang hidup punya visi, dia bersemangat. Hidupnya jadi bergairah, saudara. Setiap kita harus punya yang namanya visi. Baik visi dalam pribadi, visi di dalam keluarga,
baik untuk pekerjaannya maupun di dalam ministry. Visi itu tentunya berasal dari Tuhan Yesus harusnya. Karena itu di dalam menerima dan memahaminya diperlukan keintiman dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana kalau kita mengetahui bersama visi daripada senior pastor kita, Pastor Yusadi Swantoro, mengenai nama Bapa Yahweh yang dikumandangkan sejak tahun 2012. Beliau berkata 10 tahun ke depan kekristenan Indonesia akan diwarnai dengan mengenal nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Dan hal ini saudara, saya mau katakan kepada setiap saudara, sudah menjadi kenyataan. Bahkan kalau saudara sering membuka media sosial, hari-hari ini saudara, lagu-lagu yang ada mewarnai kekristenan Indonesia adalah untuk membawa kekristenan Indonesia mengenal nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Salah satu lagunya yang lagi ngetren, judulnya Yahweh se manifestara dalam bahasa Spanyol. Ditulis oleh Oasis Ministry saudara. Itu lagi trending di TikTok saudara. Ya, secara nggak langsung visi itu tergenapi saudara. 2012, sekarang 2023. Berarti sudah lebih dari 10 tahun. Visi itu tergenapi karena senior pastor kita mendapatkan visi ini dari Tuhan. Nah, ketidaksabaran itu akan merusak visi Tuhan. Seperti Abraham yang tidak sabar dalam visi Tuhan untuk mendapatkan janji keturunan. Akhirnya apa saudara? Kacau. Lahirlah Ismail dan menjadi kacau. Karena itu semua jemaat, biarlah saudara punya kesabaran di dalam bervisi. Nah, seorang tukang bangunan sudah tua, berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Lalu tukang bangunan ini ingin menikmati masa tuanya bersama istri, anak, cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutin. Namun bagaimanapun juga tubuhnya sudah tua, butuh istirahat. Ia pun akhirnya menyampaikan rencananya kepada mandornya, saudara. Lalu sang mandor tentunya sedih hatinya. Ia merasa kehilangan salah satu tukang bangunannya yang terbaik, yang handal. Namun ia punya planning yang lain atas tukang bangunan ini. Akhirnya mandor ini berkata kepada tukang bangunan ini, baik kamu boleh pensiun, tapi kamu harus membuatkan sebuah rumah untukku. Bangunkan sebuah rumah untukku. Dan akhirnya dengan berat hati, saya katakan sekali lagi, dengan berat hati si tukang bangunan ini berkata kepada mandornya, oke Pak, tapi hatinya ini setengah hati saudara, berat hati. Dia menyanggupi, dia melakukan dengan setengah hati. Karena dia tahu ia mau pensiun. Makanya dia mulai mengerjakan perlahan, dia kumpulkan bahan-bahan seadanya. Ya, dia kerjakan juga sebisanya, ala kadarnya. Saudara, mungkin bahannya juga KW-KW, enggak yang kualitas terbaik, saudara. Nah, dia mengerjakan apa adanya menurut mau-maunya dia, saudara. Dan suatu saat rumah itu jadi, dan dia menghadap kepada sang mandor menyerahkan kunci rumah itu. Dan kemudian sang mandor datang untuk memeriksa. Saat sang mandor memegang daun pintu depan rumahnya, kemudian setelah itu ia berbalik kepada si tukang bangunan dan berkata, sebenarnya ya rumah yang kamu bangun ini aku mau kasih hadiah buat kamu. Saudara nangkap cerita ini? Saat itu tukang bangunan ini terkejut saudara. Dan dia nyesal. Tahu gitu sejak awal aku kerjakan yang terbaik untuk membangun rumah itu dengan sungguh-sungguh. Tapi sekarang akibatnya ia harus tinggal di rumah yang ia bangun sendiri dengan asal-asalan. Inilah refleksi hidup kita. Kita merenungkan dari kisah si tukang bangunan ini,
Anggaplah rumah itu sama dengan kehidupan kita. Setiap kali kita memalu, setiap kali kita memaku, setiap kali kita memasang rangka, memasang keramik, lakukanlah dengan segenap hati dan bijaksana. Kehidupan saudara saat ini adalah akibat dari pilihan saudara di masa lalu. Dan masa depan saudara adalah hasil dari keputusan saudara saat ini. Kesabaran di dalam visi akan membuat kita menerima yang baik. Dan saya percaya setiap saudara di tempat ini, saudara bersabar di dalam visi, sabar menantikan janji-janji Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Justru saudara menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Diperlukan kesabaran di dalam bervisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, paku yang harus ditancapkan di dalam hidup kita. Kesabaran yang bagaimana? Habakuk 2 ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya. Karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Yang ketiga, paku kesabaran yang harus ditancapkan dalam hidup kita disebut dengan a patient trust. Sabar di dalam beriman. Dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebuah penglihatan, sebuah visi itu memiliki waktu untuk penggenapannya. Nah, Tuhan memiliki kendali atas waktu pekerjaannya. Di dalam menantikan waktu penggenapan tersebut diperlukan yang namanya iman. Sabar dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Iman ini merupakan sesuatu yang belum saya dan saudara lihat pada masa kini. Namun pasti terjadi. Itulah yang namanya iman. Sekali lagi, iman itu merupakan sesuatu yang belum kita lihat pada masa kini. Namun pasti terjadi. Beberapa kita sedang menantikan jawaban doa untuk pemulihan bisnis yang sedang kita jalankan. Mungkin sedang terancam kolaps. Yang lain mungkin saudara sedang menanti jawaban doa untuk mendapatkan pasangan hidup. Anak-anak muda, ada anak-anak muda yang hadir di tempat ini, kau sedang ingin mendapatkan pasangan hidup. Tetaplah sabar dengan imanmu. Atau saudara sedang menanti jawaban doa untuk pemulihan rumah tangga. Suami saudara sedang menambatkan hatinya kepada wanita lain. Atau istri saudara sedang jalan dengan pria lain. Apapun yang menjadi masalah yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, nantikanlah waktu Tuhan yang terbaik. Sabar. Waktu Tuhan Yesus itu yang terbaik bagi saya, bagi saudara. Doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan. Percayalah, doa saudara itu sudah didengar Tuhan. Percayalah, doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang pelukis terkenal. Dia menyelesaikan lukisan terbaiknya dan rencananya itu akan dipamerkan pada saat pernikahan di kerajaan Inggris, saudara. Dan lukisan itu dipajang di atas gedung, di puncak gedung, saudara. Nah, lukisan itu sebesar 2 kali 8 meter. Nah, ketika lukisan itu jadi, saudara, sang pelukis, contoh ya, saya pelukisnya ya. Sang pelukis ini memandangi hasil karyanya. Dia melihat lukisannya 2 kali 8 meter itu sudah jadi. Sebelum dipamerkan, dia menikmati hasil karyanya. Sambil memandangi, ia berjalan mundur. Saudara, pandangannya ke depan tapi jalannya mundur. Kira-kira saudara bisa membayangkan ini sedang di puncak gedung. Ya, sedang di puncak gedung. Nah, dia menikmati lagi, dia berjalan mundur lagi.
Nah, semua orang yang ada di sekitarnya itu pandangannya mengarah kepada dia. Takut orang ini terjatuh. Lalu mereka diam. Anehnya ya, mereka diam. Tidak ada satupun yang berteriak. Karena mereka berpikir gini, andai kata salah satu dari mereka teriak, pelukis ini bakal kaget dan jatuh, mundur ke belakang. Akhirnya ada seorang pemuda datang dengan nekatnya, saudara, dia maju ke arah lukisan itu, dia mengambil kanvas, dia mengambil kuas, dia mengambil cat, dan kemudian dicoret-coretlah lukisan dari si pelukis itu, saudara. Kalau saudara jadi pelukisnya, perasaan hati saudara kayak apa, saudara? Kalau saudara jadi pelukis, marah, jengkel, ya geram. Saudara, benar. Si pelukis ini marah, saudara. Dia marah, dia jengkel. Akhirnya apa? Yang tadinya rencananya bergerak mundur terus, gara-gara lukisannya dicoret, pelukisnya ini jadinya apa? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Tolong dijawab, ada orang nggak di sini? Maju ya, maju. Akhirnya pelukis ini maju, saudara. Dan mendatangi orang itu. Apa yang dia lakukan? Karena marahnya dia, akhirnya dia, bahasa Perancisnya itu dicengkewing. Do you know dicengkewing? Diginiin bajunya, diangkat orang ini. Kamu ya, aku sudah berusaha berbulan-bulan menyelesaikan hasil karya ini. Kamu dengan seenaknya coret-coret. Lalu orang ini sambil diginiin bajunya, saudara. Sabar Pak, sabar. Pak pelukis, sabar. Saya mau cerita dulu. Oke, apa penjelasanmu? Aku dengar. Gini loh, tadi itu Bapak itu menikmati lukisan Bapak sambil mundur-mundur. Nah, orang-orang itu nggak ada yang berani teriak. Takut Bapak kaget, lalu Bapak mundur ke belakang dan jatuh dari gedung itu. Akhirnya saya berinisiatif untuk maju, mengambil cat, mengambil cat, terus kemudian dicoret-coret kanvas itu. Oh gitu ya, yang semulanya mau marah sekali, akhirnya saat itu marahnya mulai meredah. Dan dia berkata, terima kasih ya kamu sudah menyelamatkan saya. Apa pelajaran dari kisah ini, saudara? Seringkali kita mengalami keadaan yang buruk, yang kita sendiri nggak bisa terima tentang keadaan itu. Kita marah, kita mengeluh, kita ngomel, menggerutu. Tapi nyatanya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang terbaik bagi saya, bagi saudara. Sadarilah, kalau selama ini engkau nggak terima akan kenyataan hidup saudara, mungkin perusahaanmu sedang terancam kolaps, engkau sedang marah sama Tuhan. Engkau sedang didatangi oleh kolektor, diancam. Engkau sedang marah sama Tuhan. Tuhan gak pernah salah, saudara. Karena yang salah itu kita. Giliran mau ngutang gak pernah doa. Giliran gak bisa bayar utang, doa. Iya toh? Kita yang salah, jangan salahkan Tuhan. Tapi lewat ini semua, kalau kita mengalami kejadian yang buruk, Tuhan gak pernah melepaskan kita. Dia tetap pasti tolong saudara. Tepuk tangan buat Yesus. Dia mengasihi saudara tanpa syarat, dia mengasihi saudara tanpa batas. Itulah Yesus kita. Saudara, yang wajib kita ketahui bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dia melihat segala apa yang tidak kita lihat. Kalau hari ini engkau belum melihat, sabar. Engkau sedang tidak melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tapi di balik semuanya itu, ada yang indah, yang terbaik. Karena itu dalam menanti yang terbaik dari Yesus, kita perlu iman, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua di tempat ini yang bersabar, kita percaya akan penggenapan daripada janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua terjadi sesuai dengan iman saudara. Kemenangan, promosi, kesembuhan, sukacita menjadi bagian kita semua. Sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ada 3 paku kesabaran pada saat ini yang sedang kita pelajari. Yang pertama, a patient commitment. Kesabaran di dalam berkomitmen. Yang kedua, a patient vision. Sabar di dalam bervisi. Yang ketiga, a patient trust. Sabar di dalam beriman, di dalam kepercayaan. Biarlah kesabaran itu ada pada semua jemaat di tempat ini, baik yang di onsite maupun yang di online. Nama Tuhan Yesus diberkati. Saya undang tim musik pujian, kita boleh sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau selama ini kami kurang sabar dalam menantikan janji-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat ini semua menjadi sebuah pelajaran buat kami. Kami mau tetap mengikuti waktu Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Suatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti Telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal kita naikkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menantikan sesuatu itu tidak mudah. Menunggu sesuatu itu tidak mudah. Tetapi ketika kita memilih untuk memakukan kesabaran di dalam hidup kita, kita mau berkomitmen, sabar di dalam komitmen kita, sabar di dalam visi, sabar di dalam iman kepercayaan kita. Saya berdoa bagi jemaat YAS di tempat ini, maupun yang di online, saudara tetap mengalami anugerah Tuhan, diberkati Tuhan. Engkau mendapatkan jawaban doa yang kau sedang nanti-nantikan hari-hari ini. Serasa mau mundur, serasa mau meninggalkan, serasa mau quit, exit. Tetapi di dalam Kristus, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang pasti mengenapi. Karena itu saya mau berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu biarlah tetap bersabar. Sementara mereka sedang menantikan pertolongan dari Engkau, tiba-tiba yang mereka doakan terjadi, tergenapi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah di dalam kesehatan dipulihkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah di dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus, ekonomi mereka alami terobosan, pemulihan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga keluarga mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hubungan orang tua anak dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka penuh dengan anggur yang manis, sukacita, kebahagiaan, karena ada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Buat firman-Mu ini Tuhan, biarlah meneguhkan kami, menuntun kami, dan kami semua percaya ketika kami bersabar, kami beroleh yang terbaik dari Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan.